Menggunakan dua prinsip di atas, berarti kita punya beberapa pilihan tempat menyimpan dana darurat. Yang pertama, 100% di rekening. Berarti 9 jutanya dimasukkan ke dalam rekening. Mudah dicairkan dan sangat tidak volatil. Jadi memenuhi tuh dua prinsip yang tadi. Yang kedua, tempat menyimpan dana darurat adalah 50% di rekening, 50% di RDPU. Nah, sekarang kita udah bahas RDPU nih, ya kan? Jadi, RDPU adalah singkatan dari reksadana pasar uang. Beberapa dari lo pasti udah denger bahwa reksadana ada bermacam-macam. Ada reksadana saham, obligasi, dan pasar uang. Sama satu lagi reksadana campuran, yaitu campuran dari ketiganya. Dari ketiga jenis reksadana tersebut, yang paling terakhir gue mengerti konsepnya adalah reksadana pasar uang. Bagi gue, pasar uang itu kata yang asing banget. Tapi ternyata setelah gue pelajari lagi, pasar uang itu sangat sederhana. Kita ambil dari KBBI Online, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Pasar uang artinya pasar abstrak yang mempertemukan permintaan dan penawaran dana jangka pendek antara 1 sampai 360 hari dari calon penanam dan pencari modal. Nah, makin bingung kan? Kalau gitu gue akan coba ceritain suatu kisah. Gue punya temen namanya Benny. Benny ini tempat nongkrongnya adalah di suatu pasar. Dia punya uang 100 juta. Yang mana ternyata uang 100 juta ini adalah uang dari teman-temannya yang dititipkan ke dia. Ada yang nitip 100 ribu, ada yang nitip 20 juta, ada yang 5 juta. Pokoknya beda-beda lah jumlahnya. Pertanyaannya kan, kenapa sih orang-orang nitipin uangnya ke Benny? Ternyata, berdasarkan laporan orang lain yang pernah nitipin uangnya ke Benny, mereka bilang, Benny ini bisa balikin uang tersebut kira-kira dengan tambahan dana sekitar 5% dalam 1 tahun. Jadi yang nitipin uang 10 juta dalam jangka waktu setahun ke depan, Benny kira-kira bisa balikin uang 10 juta tadi ditambah dengan 5%, alias sekitar 10,5 juta. Kalau gue sendiri dengar cerita kayak gitu, gue jadi penasaran sama si Benny. Ngapain sih dia ke pasar setiap hari, terus tiba-tiba setahun kemudian uangnya itu berkembang sebanyak kira-kira 5%. Kecurigaan pertama gue adalah ya Benny melaksanakan pesugihan di pasar itu. Ya kan? Apalagi kalau bukan pesugihan. Setelah dibuntuti sampai ke pasar yang biasa tempat Benny nongkrong, Benny ini ternyata bukan melaksanakan pesugihan. Melainkan, Benny ternyata minjemin uang tersebut kepada orang-orang yang butuh dana di pasar.